Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Akhirnya balik lagi di 10 Minutes sama host yang cabutan ini. Oh, berarti iBob itu diambil dari nama Bobby, nama suami. Ya. Gitu. Dia memang passionnya itu di ngutak-ngatik lah. Oke, Tuh, baik. segala macam dari kecil aja dia SD aja udah bisa bikin remote control sendiri. Terus setiap dibeliin barang elektronik itu sama dia tuh dibedah dulu dari kecil gitu. Nah, dulu itu dia dikasih hadiah dari kakaknya pertama, dari tetehnya tuh iPhone 2G. Nah, pada saat dia mau ganti baterai, dia coba ke ini kan, ke Apple Store lah. Oh, Apple Store. Orang pas pandemi PPKM ini lebih sering minta disamperin sih. Gitu. Jadi tinggal calling aja ke iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Akhirnya balik lagi di 10 Minutes sama host yang cabutan ini. Nah, berhubung host yang nggak terkenal itu nggak ada, akhirnya adalah aku di sini. Seneng banget hari ini 10 Minutes bisa ketemu dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Buat teman-teman yang pengen tahu, kita kenalan dulu. Karena kalau kata host sebelah, kalau nggak kenal maka ta'aruf katanya. Katanya gitu Kak, kalau nggak kenal nggak ta'aruf. Kalau misalkan kalau tak sayang kan udah biasa, sayang doang nggak milikin kan sama aja. Ya udah di sini boleh perkenalan Kak dengan Kakak siapa? Hai, halo. Nama aku Vina. Saya dari iBob Apple Service. Apa lagi ya? Oh, berarti dari Kak Vina iBob Service. Nah, senang banget nih Kak, akhirnya aku mewakilin. Seharusnya kan hostnya bukan aku nih Kak, karena memang sekarang sok sibuk itu host. Biasanya ya, mungkin kita jodoh kali ya, bajunya aja nggak sengaja. Oh iya bener, gak sengaja. Soalnya kan biasanya kalau konten aku dia rusuh banget nih. Sekarang gantian guys, aku yang datang ke ngerusuh ke konten dia. Tapi seneng banget akhirnya bisa mewakili si Banu untuk tanya-tanya ke Kak Vina. Nah, boleh tahu nih Kak, iBob itu apa sih Kak? Boleh sejarahnya atau misalkan berdirinya kapan, tercetusnya bagaimana? Boleh silakan sharing ke teman-teman. iBob itu kita spesialis service di Apple produk. Awalnya dari iPhone, iPod, iPad, MacBook, pokoknya semua untuk produk Apple kita servis. Awalnya sih tahun 2009. Dulu kan tahun 2008 kalau nggak salah iPhone pertama ya keluar yang 2G. Nah, Bobby itu which is itu suamiku. Oh, berarti iBob itu diambil dari nama Bobby. nama suami. Ya. Gitu. Dia memang passionnya itu di ngutak-ngatik lah. Oke, Tuh, baik. segala macam dari kecil aja dia SD aja udah bisa bikin remote control sendiri. Terus setiap dibeliin barang elektronik itu sama dia tuh dibedah dulu dari kecil gitu. Nah, dulu itu dia dikasih hadiah dari kakaknya pertama, dari tetehnya tuh iPhone 2G. Nah, pada saat dia mau ganti baterai, dia coba ke ini kan, ke Apple Store lah. Oh, Apple Store. Ternyata itu prosesnya panjang banget, bisa berbulan-bulan. Itu harus dikirim dulu ke Singapura lah atau kayak gitu. Akhirnya dia mencari tahu sendiri ini di mana ya bisa cari untuk spare partnya yang asli, yang ori. Mulailah dia mencari itu. Pada saat akhirnya kebetulan linknya dia juga lumayan kan. Dia temennya juga yang di luar negeri juga banyak gitu, karena dulunya dia juga, tapi kalau majornya sendiri sih sebenarnya nggak nyambung dengan ini. Kalau majornya dia ngambilnya dia dulu di hukum syariah malah. Oh, dulu hukum, tapi nggak apa-apa sih kalau itu selagi menghasilkan dan sesuai passion sih itu why not gitu kan Kak ya, karena kan nggak seharusnya berpatok dengan apa kuliah yang kita jurusan kuliah yang kita ambil. Nah, mulai dari situ akhirnya pas dia dapat untuk spare partnya si baterai itu, dia buka sendiri, dia benerin sendiri lah, dia ganti sendiri.
Nah mulai dari situ sebenarnya dia belum ada pikiran untuk membuka usaha ini, tapi lingkungan terdekatnya ya teman atau saudara yang pada pakai Apple juga ada kerusakan sih, kata dia sini gue benerin gitu kata dia. Akhirnya dia cobalah dia benerin satu-satu, lama-lama ini kayaknya bisa dijadiin ada bisnis ya. objeknya ya, objekan juga ya gitu. Akhirnya mulailah dari situ dia coba buka di Kaskus beberapa kali. Nah dulu itu di Indonesia itu belum ada untuk servis Apple. Apalagi dulu kan beli Apple aja mahal banget kan. Beli Apple aja itu mahal banget produk iPhone. Jadi dan itu. yang pakai Apple pun masih jarang Iya, banget. pasti. Mereka masih pada belum tahu Apple apa sih gitu. Karena dulu zamannya masih BB. Masih BB. Masih BB. Saya karena saya anak BB. Apple tuh sesuatu yang aneh buat Iya, orang. karena kan kayaknya terlalu canggih, terus sistemnya tuh paling beda sendiri gitu. Kalau Android kan ibaratnya ya masih bisa lah orang-orang otak-atik kalau orang ini orang awam. Tapi kalau Apple tuh wah udah kayaknya tuh nge-brand tuh udah di brainwash-nya di otak kita tuh brand mahal gitu loh. Kalau nggak budgetnya benar-benar. Orang saya aja dulu pernah beli Apple, nih jangan ditiru ya. Itu Apple itu yang KW kan. Yang casingnya itu casing Apple tapi dalamnya itu yang Android. Saking pengennya saking pengen punya HP itu dulu yang yang 3G ya, yang 3G. masih yang 3G yang bulat kayak sabun itu. 2G ya itu. Ya mungkin yang pokoknya yang itu tapi dalamnya Android itu jangan dibeli. Pokoknya kalian harus beli Android original wajibnya. Boleh lagi Kak. Nah, terus dari situ tadi sampai mana ya? Tadi kan dibukanya di Kaskus. Udah gitu juga. Karena Apple itu di dunia nggak ada service centernya. Jadi kalau ada kerusakan dari pihak Apple itu langsung replacement. Langsung diganti baru. Ganti baru. Jadi nggak ada service center lah istilahnya di dunia, mau di negara manapun juga nggak ada. Nah makanya akhirnya berpikiran seperti itu. Terus ditambah Bobby bilang ini makin ke depan itu teknologi itu pasti bakalan tambah canggih dan aku yakin banget nih aku yakin banget Apple ini bakalan mencuat. Lihat deh kata dia gitu, nanti akan mencuat berapa tahun lagi kata dia gitu. Akhirnya dia langsung dia bukalah iseng-iseng di Kaskus. Mulai ada 1, 2. Dulu itu di Indonesia cuma ada 2 sebenarnya yang servis. Cuma ada 2, jadi ada kita, iBox, dan satu lagi ada yang kita. Partnernya yang itulah ya. Iya si A. Nah cuma si A ini dia beda konsep dengan kita. Kalau kita dari awal buka itu kita udah langsung berani servis di depan mata dan kita nyamperin orang mau ketemu di mana langsung di depan COD ya berarti sistemnya COD. Jadi langsung mau samperin ke rumah atau kadang kan ada orang yang nggak nyaman kalau rumahnya disamperin. Akhirnya ya udah ketemuan di restoran mana gitu. Itu langsung dikerjain di tempat gitu. Keren juga ya. Jadi, gitu. Servis langsung di situ juga di depan. Kalau yang dulu yang selain kita itu dia itu belum berani untuk melakukan itu COD datang langsung nyamperin gitu karena kan mungkin kalau sistemnya lama gitu kali ya kayak kalau ini kan bisa langsung jadi gitu. Mulai dari situ pelan-pelan Apple juga makin membumi, terus orang-orang yang pada pakai Apple juga yang apalagi yang anak Kaskus itu pasti tahu iBox. Pasti. Gitu karena dulu kan cuma ada 2 kita ini doang. Gitu, cuma ada 2 kita. Akhirnya mulailah dan jadi mulai kita ngasih nama, tadinya kan belum ada brand. Nah mulailah nih ya kita kayaknya kasih brand nih, terus mulailah kita bikin kayaknya harus lebih agak profesionalan dikit, cuman dengan gaya bahasa Kaskus, agan aneh gitu. Bisa nggak nih dia bilang gini, kebetulan kan kalau Bobby memang spesialisnya di sana dan kalau latar belakangku itu spesialisnya memang di administrasi negara, terus ya pokoknya bagian perkantorannya lah. Jadi berarti nyambung ya kayaknya yang satu benerinya satu. Iya. Nah mulailah di situ iklannya mulai aku benahin dengan kata-kata yang profesional, agak didetailin tapi dengan bahasa anak Kaskus. Mulai lebih ramai lagi, mulai akhirnya orang-orang pada tahu mereka yang nyamperin kita gitu. Awalnya juga kita yang nyamperin bola langsung. Oh iya. Telepon dari ujung ke ujung loh,
datengin gitu. Iya, istilahnya dari Kemayoran ke Bintaro, pokoknya semuanya mau itu profitnya sedikit pun kita pokoknya ininya kita tuh apa ya, kayak kita yang penting si customer ini puas sama layanan kita. Pertama kualitasnya kita jaga, terus mereka happy juga gitu. Dan sampai sekarang itu yang selalu aku jaga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, omset pertama Aibab, karena kan dari tahun 2009 itu kan cukup legend juga ya, cukup lama juga gitu loh. Dari omset pertama itu misalkan berapa yang dihasilkan, terus dari dapat sekarang itu berapa, kayak gitu boleh sharing kan? Omset kalau waktu awal banget itu pas masih coba-coba kan, itu sebulan itu kita bisa zaman 2009 ya, itu bisa awal banget masih 1-2 biji 5 jutaan lah. Wih, itu 2009 gede juga coy, uang segitu itu gitu pas loh. awal lah, Itu awal-awal. banget. Nah pas makin lama orang-orang udah Apple udah Iya, booming, udah banyak yang make, itu banyak makinlah meningkat sampai ke sebulan itu netnya itu bisa di 200. Itu bersih tuh 200 juta, gila. 200-an lah sih. Lama-lama terus kebetulan Bobby tuh orangnya dulu tuh dia seneng ngajarin orang, terus seneng berbagi ilmu lah. Mulailah dia berbagi setiap ada customer nih yang datang cerita kok bisa sih ini gitu kan. Padahal tadinya Bobby juga agak nggak pede nih servis ini, kok gue jadi tukang servis gitu. gue dari gue latar belakang gue begini gitu, terus teman-teman gue begini, tapi kok gue jadi tukang servis. Awalnya dia nggak pede, tapi pada saat ngejalaninnya kok orang-orang yang servis sama gue malah bilang ini dream job banget gitu, cuman memakai alat gini gitu. Kamu omsetnya gede. Iya, terus pengerjaannya paling sekitar 15 menit sampai setengah jam kayak gitu. Nah akhirnya mulailah dia pede, oh ya ini bukan tukang servis biasa ya gitu. Yang kita punya stratanya ya beda lah gitu. Dan mulai dari situ dia customer pada nanya kayak gimana sih Ron, ini dia jelasin awalnya dia kayak gimana. Nah dari situ, dari yang customer, terus ada yang diajarin, banyak penisi yang pada diajarin sama Bobby, akhirnya mereka buka sendiri-sendiri. Berarti nggak cuman hanya servis tapi benar-benar membantu orang juga ya Kak ya. Jadi orang-orang tuh bisa buka tempat servis sendiri. Saudara, mungkin sekarang banyak berhamburan tuh yang kita kenal di sini nih, yang pada buka servis kita kenal. Awalnya dari mereka customer kita, terus akhirnya dia mungkin ini otak bisnisnya lebih jalan. Iya, lebih memanfaatkan. Otak bisnisnya lebih jalan, terus mungkin dia peluangnya lebih besar. Mungkin sumber dayanya juga lebih besar lah. Jadi dia lebih jalan duluan. Nah tadinya juga ini pun kita nggak berpikir ini untuk usaha utama kita. Iya, jadi omset ini ya. Tadinya nggak berpikir gitu karena memang ada usaha yang lain juga. Makanya kita bagi ilmu juga. Karena ibadah ya bagi Iya, ilmu. betul. Akhirnya dari si itulah yang udah diajarin, bahkan yang tadinya ikut sama kita, mereka udah merasa bisa mampu berdiri sendiri. Akhirnya mereka ini buka sendiri. Mereka buka sendiri, tapi mereka nggak melupain kita. Nggak lupa ya. Jadi setiap misalnya kita butuh bantuan, kita telepon, ya udah tapi bisanya hari ini, oh ya udah gitu. Terus masih sering ngunjungin lah gitu. Mereka nggak lupa, mereka selalu bilang akarnya dari mana iya, gitu ya ini Kak ya. awalnya kalau nggak karena Bang Bobby nih gitu. Ya itu sih bagusnya gitu, kalau kita punya ilmu terus berbagi dan bermanfaat untuk orang lain, insya Allah orang lain itu nggak bakal lupa sih Kak. Meskipun entah dia berada di mana, pasti ingat dengan kita. Keren sih, aku salut banget dengan mungkin omsetnya juga ya sekarang kan, kalau sampai sekarang ini kita masih satu-satunya di Indonesia. Mungkin semua keraup. Tapi kan ini kita membagi rezeki, jadi rezekinya dibagi-bagi ke sana, dapat berkahnya.
Iya, ya nggak apa-apa sih Kak, karena kan bisnis itu kan ya ibaratnya seperti itu sih. Iya. Jadi kalau kita misalkan, kalau kita ibaratnya menguasai semuanya, Iya. nanti kalau kita misalkan jatuh, ya udah Iya, nggak ada apa buah-buah tumbuh yang lain-lain, Iya. tempat-tempat yang lain gitu. Tapi kalau misalkan ibaratnya kita jatuh, masih ada tempat-tempat titik-titik yang lain. Ya ibarat kan kalau hidup kan nggak mungkin di atas terus, Betul. ada jatuh bangunnya, pasti ada ujian. Nah di saat kita dapat ujian itu, nah orang-orang yang kita benih-benih Iya. itulah mereka yang ngebantu kita akhirnya. Itu sih bersyukurnya kalau kita berbuat baik terhadap orang tuh seperti itu. Nah, aku sih tadi seneng banget nih dengar cerita misalkan dari omsetnya, misalkan ya servis 1-2 orang sampai ratusan juta, itu kan benar-benar prosesnya pun nggak cepat ya Kak ya, nggak lama, nggak cepat. Jadi pun semua dijalanin sampai COD didatengin ke tempat-tempat orang meskipun jauh, ya itulah namanya usaha ya Kak ya. Dan kita dulu itu benar-benar mengandalkan cuman dari kaskus dan mulut ke mulut aja sih. Dan kebanyakan memang customer yang customer lama ya, kaskus, mereka sih customer loyal semua. Dan kalau customer sama kita nih, kita udah nggak kayak bukan customer lagi, jadi istilahnya jadi udah kayak teman. Menjalin apa Ngejaga ya, bondingnya. ngejaganya itu sih, karena kan suatu saat kan mereka juga pasti bakal Iya. butuh lagi kan gitu, Entah apalagi kalau udah siapa tahu cocok. ada bisnis yang lain merambah ke Iya, bisnis yang lain. bisa juga Iya itu, kan, bisa. kalau membuka lapangan kerja baru juga kan negara terbantu. Bisa. Nah, boleh nih Kak, setelah pengalaman, jadi berapa tahun nih Kak dari 2009 sampai sekarang kurang lebih Udah hampir 10 ya? 11 lebih. 11 tahun ya? 11. Nah 11 tahun itu 12. Iya 12 tahun itu pasti ada jatuh bangunnya kan ya Kak ya. Nah gimana sih Kak kiat-kiat Kakak untuk mengatasi jatuh bangun, apalagi kan sekarang kan ditambah lagi masa seperti ini nih yang sulit mencari uang semuanya. Boleh sharing? Jatuh bangun sebenarnya sih kalau untuk servisan ini sendiri, dibilang jatuh banget sebenarnya nggak pernah, karena kan gadget makin lama Oh makin iya, karena terus berkembang Terus terus berkembang, dan inovasi terus kan. orang Ada itu terus. sekarang kan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget. Setuju banget, setuju banget, itu nomor 1 udah dicari-cari Gitu. kalau ketinggalan. Cuman di gimana kita maintainnya aja sih. Iya sih. Gitu kita apa namanya istilahnya, kalau ini istilahnya istiqomahnya gimana? Iya betul. Iya sih, apalagi kan udah berpengalaman, malah pelopor ya kalau dibilang pelopor servis Apple pertama loh dari 2009 sampai sekarang, itu kan sepak terjangnya juga keren banget Kak, apalagi bisa balance bertahan. Iya, tadinya sih memang sebenarnya kalau Bobby itu mengembangkan bisnis si iBox ini bukan berpikir mengembangkan si servisannya ini. Awalnya itu dia mau mengembangkan ya link saudara, terus sama berbagi ilmu sebenarnya. Itu sih yang Gitu. bikin bertahan sih Kak Yang kalau bikin menurut aku. Iya, akhirnya cuma belakangan ini dari orang-orang yang benih-benih yang kita tanam itu, mereka selalu nanya, Bang, kenapa sih nggak ini, kenapa sih nggak itu, ini begini aja, itu loh yang begini udah begini gitu. Selalu ngedorong, terus akhirnya ya karena sekarang pas pandemi ya, pas pandemi ternyata yang bertahan itu di gadget ini lah gitu. Karena kan Mulailah akhirnya ya boleh juga ya kita kembangin, toh kita juga kalau kayak gitu kan ngasih apa ya, pekerjaan buat orang lain juga. Dan kebetulan kita juga yang kita pekerjakan itu pegawai atau yang jadi teknisi itu semuanya yang kita ajarin dari nol. Dan kita ngambilnya biasanya dari duafa, mereka kita ajarin dan kita nganggap mereka itu bukan pegawai tapi keluarga. Akhirnya makanya kenapa mereka pun loyal. Kita ajarin dari mereka nggak bisa bawa, misalnya nggak bisa bawa mobil, kita ajarin sampai dia bisa bawa mobil, karena kan dia harus nyamperin customer ya. Konsepnya iBox kan nyamperin customer. Dari nggak bisa sampai akhirnya bisa. Dari yang awalnya nggak ada background untuk
teknisi sama sekali. Pertanyaan yang Budi cuma satu, lo bisa pegang obeng nggak? Gitu. Pertanyaannya cuma itu cuma doang. satu. Kalau misalnya dia pegang obeng bisa, akhirnya dari dia diajarin dari nol banget, dari awal sampai akhirnya mereka expert, sampai akhirnya mereka bisa mengerjakan servis itu sambil ngobrol. Jadi udah harus jadi bilang kepala. Terus juga dan syarat paling utamanya banget sih kalau pegang obeng sama satu sih, kalau di iBox itu harus sholatnya nggak tinggal. Nah, keren itu sih. Jadi karena di situ ya kita harus barengin lah agama Iya, sama betul. akhirnya sama dunia Harus seimbang, harus balance. dan memang yang ngejaga iBox juga kalau kita punya pegawai yang imannya atau akhlaknya bagus, insya Allah lah kecurangan atau kayak gitu kan minim. Minimalis. Karena kan kalau misalnya usaha kan banyak ya Iya, betul. masalah-masalahnya pegawai. Iya. Nah kalau ini mereka akhirnya punya rasa Memiliki juga, ya. memiliki iBox ini punya dia juga, dia ngejaga iBox. Jadi untuk melakukan hal itu juga misalkan hal curang itu mungkin mikir 1000 kali lah karena udah dibantu juga. Bahkan mereka kalau mau keluar juga mereka kan minta izin dulu, mau bikin ini pun mereka minta izin, padahal kita nggak apa-apa, justru kita kan membekalin kalian ini gitu. Terus ada yang diajak untuk kerja di tempat adalah kompetitor kita, mereka malah nggak enak soalnya sama Bambang, padahal sampai akhirnya dari pihak kita dari aku nggak apa-apa kalau misalnya mau coba di sana untuk pengalaman lagi nggak apa-apa, mereka yang nggak enak sendiri. Ya, pasti sih. Cuman yang pasti ditanamin sama kita sih yaitu kejujurannya, karena kan barang Apple juga nggak murah-murah. Iya pasti. Tanggung jawab, masalahnya tanggung jawab dengan barangnya itu kan ke customernya, apalagi Iya. kalau misalkan habis di servis rusak lagi kan pasti dikomplain kan ya. Dan kan banyak ya sebenarnya bukan hal baru sih kalau di lingkungan servis ya, banyak yang nanti barangnya entahlah itu komponen dalamnya ada yang diambil, ada yang ditukar, ada apa, itu kan banyak. Nah itu yang kita jaga, makanya kita ngejaga walaupun misalnya mungkin ya kita apa ya intinya itu kita ngejaga lah untuk barang customer Tetap kita itu tetap sesuai dengan yang dia kirim ke kita gitu. sesuai dan kualitasnya juga tetap bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah aku mau tanya nih, untuk iBox sendiri berarti itu nggak cuma servis HP ya Kak ya? Atau fokusnya di HP? Kita fokusnya servis di Apple aja sih. Di Apple? Kita Enggak, maksudnya kan kalau produk Apple kan ada MacBook. Oh iya. Terus ada, oh berarti semuanya? Iya semua yang di servis itu. Wah keren. MacBook, Berarti nggak cuma MacBook, HP? iMac, MacBook, iPad, iPhone, Keren. apa aja pokoknya Pokoknya semua produk Apple ya. Keren. Nah boleh sekarang kakak boleh kasih tips gak sih ke teman-teman semua untuk misalkan biar usahanya itu tetap berjalan. Tadi kan mungkin sedikit kita udah tahu nih dari kakak kalau misalkan ya istiqomah, terus ibaratnya tuh jujur, jadi ngajarin karyawannya itu dengan baik, dengan ya pokoknya dengan rajin sholat. Nah boleh sharing ke teman-teman gimana? Sebenarnya sih kalau aku sih kiat-kiatnya aku kalau secara umum sih mungkin disiplin, tapi kalau aku yang selalu aku tekanin itu kiat-kiat itu ya semua yang diajarkan di Islam itu semuanya adalah fondasinya untuk usaha. Dari sholat kan mengajarkan kita kedisiplinan. Iya. Gitu, karena dari waktunya, dari khusyuknya. Nah itu di membangun usaha juga ya seperti itu, harus disiplin, utama harus disiplin, baik disiplin waktunya, disiplin keuangannya gitu. Karena kalau keuangan usaha juga jangan sampai tercampur dengan keuangan rumah tangga ya, terus makanya disiplin. Nah buat teman-teman nih misalkan ingin servis ke iBox itu ada store-nya atau online atau gimana sih Kang saat ini? Untuk saat ini store kita masih belum jalan lagi. Jadi
kemungkinan insya Allah di Oktober 2021 ini store udah mulai bisa berjalan. Udah mulai aktif Udah lagi mulai ya, dan buka aktif. lagi store-nya. Dan store kita untuk yang aktif ini kita mulai di Gading Serpong. Oh, di Gading Serpong. Untuk yang Tangerang mau langsung datang ke Gading Serpong, ayo. Boleh. Tapi kalau misalnya karena sekarang pandemi ya, kebanyakan orang-orang pas pandemi PPKM ini lebih sering minta disamperin sih. Gitu. Jadi tinggal calling aja ke iBox. Berarti nanti ada Instagram nanti. Ada. Instagramnya apa, Kak? Instagramnya iBox_service. Tuh, buat teman-teman kalau misalkan mau servis ke iBox nanti Iya, bisa bisa langsung nanti ada di sini. Nah, berarti kalau di Kaskus kayak gitu masih aktif atau enggak? Kaskus udah enggak, Oh, soalnya udah udah enggak enggak. zamannya. Jadi sekarang udah cuman di IG, Instagram sih, lebih di Instagram. Oh, jadi kalau buat teman-teman yang pengen servis ke iBox itu bisa langsung follow Instagramnya, nanti ada di sini. Nah, terima kasih banyak nih Kak atas waktunya. Banyak banget ilmu yang didapat gitu, perjalanan dari 2009, dari benar-benar servis Apple itu belum ada, sampai pencetusnya, sampai omsetnya 200 juta per bulan, terus benar-benar wah. Sekarang berarti ada store juga ya sebenarnya, tetapi karena PPKM itu jadi akan open lagi itu nanti di bulan Oktober. Tadi ya baru mulai Baru Oktober karena akan. kemarin itu sempat tersendat karena awal pandemi. Iya, awal pandemi. Awal pandemi dari situ. Oke. Buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan yang mau servis itu nanti bisa langsung follow Instagramnya, itu Ya. ada di sini iBox. Nah, terus buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, subscribe channel DTM Studio, dan jangan lupa juga share 10 minute ini karena banyak banget ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Salah satunya kiat-kiat bisnis dari iBox yang dimana dulunya itu benar-benar servis door to door, ibaratnya seperti itu. Sekarang sudah memiliki gerai dan omsetnya itu besar sekali. Thank you. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Benar-benar sangat bermanfaat banget untuk hari ini. Pokoknya lancar terus usahanya. Terus Amin. nanti misalkan kalau ada apa-apa kita juga bisa siap Boleh langsung hubungi. Boleh langsung hubungin aja ke kita. Kita 24 jam kok. 24 hours. Ya, udah. Berarti untuk open store di Oktober ya nanti. Di Oktober. Mulai open lagi. Jam Oke. berapa ya? Mau malam yang kalau misalnya mendesak malam jam 1 malam pun kita Masih bisa terima. Terima jam 1 jam 2 karena kita memang 24 hours. Keren. Berarti jam servisnya itu 24 jam. Ya. Bisa langsung berarti di Instagram tadi. Iya, Di Instagram ada kontaknya nggak sih? Ada, di situ tinggal Nah, kontak di situ aja. ada kontaknya. Jadi buat teman-teman misalkan laptopnya tiba-tiba Mac-nya tiba-tiba rusak atau Apple-nya tiba-tiba mati, bisa langsung hubungi ke situ ya Kak ya. Nanti bisa langsung fast respon Yes. dari Apple. Oke, banyak. Terima kasih Kak Terima kasih. atas waktunya. Terima kasih. Buat teman-teman sekali lagi yang mau servis bisa langsung DM ke Instagramnya, kontak langsung iBox Store. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.